Halo, salam saudaraku. Tuhan memberkati kita hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan kita kekuatan dan kesegaran baru dalam kehidupan ini. Selamat bertemu kembali, sahabatku dan teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Kita berkumpul di sini bukan satu kebetulan. Kita membahas tentang kebenaran ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya, kita semua dalam kondisi sehat, walafiat, diberkati dalam segala pekerjaan, usaha, rumah tangga kita, karir kita. Hari ini kita akan berbicara tentang panggilan gereja untuk jemaat. Bagaimana Tuhan memanggil gerejanya, bagaimana Tuhan telah menetapkan gerejanya menjadi agen penyelamatan dunia ini. Berbicara tentang penyelamatan, ini sepertinya adalah sesuatu yang sedikit ringkih ya. Apa yang mau diselamatkan? Kan semua sedang berjalan baik-baik, tidak ada sesuatu yang perlu diselamatkan. Kalau kita berbicara tentang penyelamatan, artinya berbicara keselamatan secara holistik, secara menyeluruh, bukan hanya secara tubuh, jiwa, dan roh juga. Karena hidup sesudah mati itu ada. Kita akan belajar sebenarnya apa panggilan Tuhan sehingga memanggil kita menjadi umat pilihan. Ini banyak kita tidak mengerti. Gereja hanya terbentuk seperti agama, sebuah institusi yang tidak ada bedanya dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di belahan bumi. Mencari anggota, merekrut, menjalankan ritual, menjalankan hal-hal imani yang dipercayai dalam kitab suci mereka. Tapi sebenarnya kekristenan itu, dalam panggilan Yesus, itu bukan untuk membentuk satu kumpulan umat beragama, satu kumpulan institusi yang berbeda dengan yang lain secara atribut atau secara identitas. Tidak. Yesus datang ke dunia ini memberikan solusi bagi kita, jalan kebenaran dan hidup. Tuhan yang datang menjadi manusia. Jadi ada misi yang luar biasa. Tidak ada satu manusia yang bisa mencari Tuhan, dan tidak ada satu manusia yang berbuat baik. Semuanya telah jatuh dalam dosa. Yesus datang sebagai jembatan Sirotol Mustaqim, jembatan satu-satunya. Tidak ada jembatan lain dan jalan lain selain dalam Yesus. Dan hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus yang berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Hanya Yesus yang mengatakan itu karena memang Dia adalah sorga itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan membuat satu institusi. Institusi yang pertama adalah keluarga. Tuhan menciptakan hubungan keluarga, perkawinan suami istri itu di Taman Eden. Dan Tuhan membuat institusi yang kedua adalah gereja. Karena itu bagaimana hubungan suami dan istri, begitu juga hubungan antara jemaat dengan Kristus. Kita perhatikan di sana, kekristenan bukan agama. Kalau kita mengatakan kekristenan agama, maka kita salah interpretasi. Kekristenan adalah tubuh Kristus itu sendiri, badan Tuhan itu sendiri dalam rencana penyelamatan. Jadi ada satu misi di sana, di mana Tuhan akan menarik semua manusia yang percaya kepadanya menjadi satu dengan Dia. Karena itu Tuhan memberitahu sebagai amanat agung, Great Commandment, karena itu jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada perintah di sana, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu seperti yang aku perintahkan kepadamu. Lalu Tuhan memberikan garansi, berarti garansi ini kuat. Dan oleh karena misinya kuat, tujuannya penting, Tuhan memberi garansi. Ketahuilah, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Pokok persoalannya adalah
menjadikan semua bangsa murid. Sekarang kita memperhatikan institusi gereja kebanyakan di mana-mana hampir pudar tentang tujuan amanat agung itu sendiri. Gereja harusnya menjadi seperti workshop, bengkel, pusat pelatihan, training center untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi manusia spiritualis. Tapi sekarang benar-benar gereja telah sama konsepnya dengan konsep agama bumiah, agama dunia. Tidak ada bedanya. Kita hanya sibuk dengan simbol-simbol dan atribut-atribut, dengan ritual yang ditetapkan, yang kita yakini dan berpedoman pada Alkitab yang kita sebut sebagai wahyu Tuhan. Dan itu bagus. Tetapi kita telah melenceng. Harusnya gereja sekarang bangkit dan sadar, mengajarkan khususnya kita yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai guru Injil, pelayan, benar-benar emphasize kita adalah menjadikan jemaat itu mengerti firman dan melakukan firman. Sebab segala sesuatu yang cuma diketahui, tidak dipraktekkan, itu namanya teori. Iman tanpa perbuatan itu nol. Dalam Yakobus dikatakan, kamu jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Jika tidak demikian, kamu akan menipu dirimu sendiri. Kamu menipu dirimu sendiri. Kita dituntut Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dalam Matius pasal 7 ayat 21-22, di sana tertulis, Yesus sendiri yang berkata, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan diselamatkan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena pada hari-hari terakhir akan banyak orang mengatakan, bukankah demi namamu kami mengusir setan? Bukankah demi namamu kami menyembuhkan orang sakit dan bernubuat? Tapi Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berkata dengan terus terang, "Enyalah kamu, hai kamu pembuat kejahatan." Betapa pentingnya menjadi pelaku firman. Inilah yang diharapkan Tuhan. Sebab Yesus pernah berkata, di dalam Injil Yohanes dikatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firmanku. Firman Tuhan harus diaplikasikan dalam kehidupan ini. Sekarang gereja telah berubah. Hanya mengundang semua orang datang, menjadi jemaat, menjadi anggota. Duduk, dengar, diam. Tanpa ada dorongan, dimotivasi untuk menjadi pelaku firman. Sehingga sekarang, mimbar-mimbar gereja kebanyakan hanya menyuarakan sesuatu yang enak didengar telinga. Masalah berkat, masalah kesembuhan, masalah kelimpahan, masalah keuangan, dan memang semuanya itu bagus. Tetapi jika itu yang menjadi emphasis kita, penekanan kita, maka kita telah menipu diri sendiri sebagai pembicara dan menipu umat Tuhan. Karena panggilan Yesus jelas, ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka bagaimana cara mengampuni, bukan hanya ajar cara memberi supaya diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Memang itu salah satu janji Tuhan. Ajar mereka bagaimana mengasihi sesama. Ajar mereka bagaimana mereka melakukan langkah-langkah untuk mendekat kepada Tuhan. Ajar mereka, dorong mereka. Sehingga sekarang kita harus menjadi koreksi bagi kita. Gereja harusnya menjadi kumpulan orang-orang yang menerapkan firman Tuhan. Jatuh bangun itu wajar, tetapi dari sana kita saling belajar. Sekarang gereja telah berubah menjadi tempat penghakiman. Pendeta menghakimi teman pendetanya, jemaat saling menghakimi, majelis saling menghakimi, merasa mereka diri yang paling sempurna, paling baik, dan sebagainya. Coba Anda membayangkan, jika ada kita masuk dalam klub sepak bola, semua orang di situ, para atlet akan berlatih cara menendang, cara menggiring bola, cara mengover, cara bekerja sama dengan tim. Tidak ada satupun mencela tendangan-tendangan satu sama yang lain. Mereka selalu melatih, dan mereka bertumbuh secara tim. Coba bayangkan, kesebelasan sepak bola jika masing-masing saling mengejek, merasa diri paling baik, paling benar dalam hal tendangan, dalam hal menggiring bola, saya yakin mereka tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Gereja harusnya seperti itu. Kita belajar, jika ada yang jatuh, salah menerapkan, angkat mereka kembali, bimbing mereka kembali. Jadi gereja bukan mimbar pengadilan, bukan mimbar penghakiman. Karena gereja itu seperti bengkel, harusnya tempat di mana orang dilatih step by step untuk menjadi pelaku firman. Jika kita gereja Tuhan memenuhi panggilan ini, saya percaya
Harapan Tuhan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, itu hanya terjadi jika firman Tuhan masuk dan diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi jemaat Tuhan, jangan hanya datang, duduk, dengar, hanya menjadi pendengar. Kita menipu diri kita sendiri, kata Yakobus. Kita harus mempunyai hasrat dan tujuan hingga firman yang kita dengar, yang kita ketahui itu kita praktekkan. Bagaimana cara mengampuni? Itu yang paling penting. Bagaimana cara membebaskan diri dari kecintaan akan dunia? Bagaimana cara menghadapkan segala sesuatu kepada Tuhan? Bagaimana kita mengucap syukur? Bagaimana kita bisa berterima kasih? Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Kita harus praktekkan. Kalau kita salah, mari kita ulangi lagi. Makanya kita perlu komunion, persekutuan untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mulai hari ini jangan pernah mencela orang lain dalam satu persekutuan kita. Kita semua masih belajar bersama-sama menerapkan firman. Betapa indahnya kalau kita terkumpul menjadi satu tim, menjadi pelaku-pelaku firman, saling menguatkan, saling mendorong, saling menasihati, saling memperbaiki, saling memotivasi, saling memuji. Saya yakin kita akan bertumbuh secara kuat dalam hal spiritual. Mari kita jadikan gereja kita sebagai wadah, institusi, lembaga, tempat orang-orang yang berhasrat belajar, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam keseharian, dalam semua aspek kehidupan. Lewat pikiran, perbuatan, tindakan kita, tutur kata kita akan praktekkan. Ingat, kita belum sempurna, tapi kita sedang menuju pada kesempurnaan oleh karena firman yang bisa menyempurnakan kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar firman, mendalami firman. Jangan pernah berhenti untuk mempraktekkan firman. Firman itu tidak susah untuk dilakukan hanya karena kita enggan atau karena kita tidak didorong dan dimotivasi. Carilah perkumpulan-perkumpulan, komunitas persekutuan yang benar-benar membimbing Anda, mendorong Anda, memotivasi Anda untuk menjadi pelaku firman. Kalau sungguh kita menjadi pelaku firman, kita menerapkan semua kebenaran firman dalam hidup ini, saya percaya sorga akan turun di tengah-tengah kita. Karena doa Yesus yang diajarkan kepada kita lewat doa Bapa kami, Matius pasal 6. Kalimat pertama apa dikatakan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan punya kerinduan. Sorga itu ada di tengah kita. Harus ada orang yang memberikan diri, membuka hati yang bersuara. Sorga di antara kita. Ingatkah Anda ketika Yesus berkata, kerajaan sorga ada di antara kamu? Bagaimana bisa? Dan itu memang fakta. Secara ilmiah, sorga itu frekuensi energi tingkat yang paling tinggi. Sama seperti Anda bisa menonton saya ini oleh karena signal internet. Kita tidak bisa melihat signal internet, tetapi signal itu tidak dapat kita pungkiri. Ini yang membuat gambar muncul. Demikian juga dengan sorga. Adalah frekuensi hadirat Tuhan. Energi yang tertinggi ada di antara kamu. Siapa yang peka, yang sadar membuka diri, yang benar-benar selaras, matching dengan firman Tuhan, dia akan menangkap signal itu. Kalau HP kita, gadget kita, atau katakan radio kita menyetel gelombang FM dan matching pada signal frekuensi radio FM tertentu, maka dia akan menangkap suaranya itu dengan jelas. Demikian dengan firman. Kalau kita praktekkan firman, berarti Anda sedang mematchingkan diri, mematchingkan spiritual kita selaras dengan Tuhan. Bayangkan jika kita selaras dengan Tuhan, maka semua kapasitas Tuhan, energi Tuhan, kuasa Tuhan, saya bisa pakai kata dalam bahasa ilmiah seperti begitu, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, tidak ada mustahil bagi orang percaya, tidak ada mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Relate. Berarti kita telah menjadi bagian kemitraan, menjadi satu, selaras dengan Tuhan. Inilah impian Tuhan. Kalau kita membuka Alkitab jelas sekali di sana, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti Tuhan punya kerinduan sejak awal supaya manusia dan dia menjadi satu. Karena hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Putuskan hari ini, jika Anda sempat menonton video ini, jadilah pelaku firman. Ingat sahabatku, firman Tuhan itu tidak berat. Firman Tuhan itu tidak sulit untuk dilakukan. Hanya kita kadang-kala enggan.
Seperti tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Enggan itu nggak mau. Enggan itu bahasa Jawa aras-arasan. Mau nggak. Tapi putuskan hari ini. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Bukan berapa banyak ayat yang kita hafal. Bukan berapa banyak pengetahuan teologis yang kita tahu. Tapi berapa dalam kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saya teringat tokoh rasialis, anti-rasialis Martin Luther King di Amerika mengatakan, bukan berapa jauh mata bajak itu menggores permukaan tanah, tapi berapa dalam mata bajak itu tertanam di tanah. Jadilah pelaku firman, karena keinginan hati Tuhan agar setiap orang yang percaya kepadanya untuk menjadi pelaku firman. Bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman, menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan perintahnya itu tidak berat. Saya berdoa bagi sahabatku, saudaraku, temanku yang menonton video ini. Kalau Anda sempat menonton sampai akhir menit ini, Anda benar-benar serius untuk menjadi pelaku firman. Saya tidak menawarkan, mengiming-imingkan kalau menjadi pelaku firman, kamu kaya, kamu naik jabatanmu, kamu punya uang banyak, sehat, dan sebagainya. Tidak. Yesus tidak pernah mengiming-imingkan dengan harta benda duniawi. Dia hanya menjanjikan, aku akan selalu menyertaimu sampai kesudahan zaman. Anda bisa terjemahkan sendiri, jika Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Anda nggak perlu takut dengan kebutuhan jasmani. Anda nggak perlu khawatir dengan apapun yang kita makan, minum, pakai uang, pakai mobil, pakai rumah, pakai atribut, pakai jabatan, pakai apa saja. Sebab Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Tapi first thing first, hal yang paling utama dan terutama, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita, jadilah pelaku firman, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh orang-orang yang membutuhkan, dan silakan share kepada teman-teman kita. Mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi mereka. Tuhan memberkati. Shalom.